Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir ke Video Kagara Channel. Kali ini gue bikin video untuk ngelanjutin sharing gue selama jadi full freelance. Jadi untuk temen-temen yang belum nonton review gue selama jadi full freelance, itu bisa dicek di video gue sebelumnya ya. Nah, kali ini gue mau sharing terkait apa ya, mungkin bisa gue sharing sekali ini pertama kali gue pecah telur di Upwork. Mungkin buat temen-temen yang udah join Upwork mungkin banyak yang kesulitan ya untuk bisa dapat nih job pertamanya, karena job pertamanya tuh banyak yang orang tuh bisa dapetinnya cepet, ada juga bisa yang lama banget, bahkan ada yang udah setahun lebih juga belum dapat nih. Nah, kali ini gue mau sharing pengalaman gue pribadi, bisa sampai pecah telur dan apa aja sih yang gue lakukan gitu kan. Nah, jadi di video ini gue mau sharing terkait hal tersebut dan apa yang mesti dilakukan dan dihindari saat klien menghubungi kita uh, terkait dengan proposal yang udah kita ajukan. Oke, untuk teman-teman jangan di skip ya, biar informasi yang gue sampaikan tidak terpotong-potong dan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian secara penuh gitu. Oke, jadi dimulai dari awal Februari 2021. Singkatnya gue udah join untuk Upwork dan gue udah nge-set up profile gue, apa uh, foto gua yang bisa menunjukkan bahwa keprofesionalan gua itu bisa dipercaya oleh klien, karena itu adalah hal yang penting ya untuk bisa meyakinkan klien apa bahwa kita tuh bisa bekerja secara profesional dan komitmen untuk mengerjakan proyek kalian. Proyeknya klien ya. Oke, jadi dimulai dari awal Februari 2021 itu gue modalkan dengan 100 connect. Nah, dari 100 connect itu hampir tiap hari itu gue nge-apply sekitar 2 atau 3 sampai 4 lah gitu ya. Itu gue asal apply aja tuh selama seminggu pertama gitu kan ya. Nah, pas di minggu pertama itu gue nggak dapat sama sekali respon tuh dari satupun job yang gue apply, gue masukin tuh proposal gue. Nah, singkat cerita, gue uh, ngebaca nih sharingan dari teman-teman yang udah pernah ngalamin ini di grup Facebook Upwork Indonesia. Nah, di situ gue ngebaca jangan apa uh, jangan nge-apply ke klien-klien dari India, Palestina, Bangladesh gitu, karena ada ya bisa dibilang uh, kurang meyakinkan lah dan mengenakan lah gitu kan. Nah, jadi uh, dari tiap minggu tuh gue tuh selalu belajar nih setiap apa yang gue apply gitu kan, sampai akhirnya tuh singkat cerita di di akhir Februari atau di awal Maret gitu ya. Nah itu dari segitu banyaknya proposal yang gue masukin, ada satu klien nih yang hubungin gue gitu, dan sampai akhirnya gue sampai akhirnya tuh klien itu membuat kontrak untuk gue untuk bisa ngerjain proyeknya dia gitu. Nah, uh, jadi kalau menurut gua nih selama sebulan, hampir sebulan ya, dari awal Februari sampai Maret lah bisa dibilang, hampir sebulan itu tuh banyak hal yang gue pelajari ya saat gua mengajukan proposal ke klien-klien gitu ya. Jadi nih kalau gue bisa bilang ya, ini tips dan triknya ya yang bisa kalian gunakan agar connect kalian tuh dapat digunakan secara maksimal. Jadi yang nomor pertama tuh kalau menurut gue pribadi ya, apply job yang paymentnya verified aja. Jadi kalau kalian mau tahu job-job mana sih yang paymentnya verified, itu tuh bisa kalian cek di setiap job itu ada centang birunya lah gitu ya, ada bintang birunya. Nah itu tuh paymentnya verified dan ada tulisan tuh payment verified. Nah itu tuh yang menurut gua uh, itu adalah job-job yang harus kalian apply gitu ya. Jangan apply yang job-job yang paymentnya not verified gitu ya. Ini disclaimer ya, jadi gue bilang ini karena lebih
tujuannya fokus untuk mendapatkan klien pertama ya, atau bisa dibilang ya pecah telur lah gitu ya. Jadi yang pertama tuh apply job yang paymentnya verified aja. Terus yang nomor dua, jangan apply job yang kliennya tuh dari India, Pakistan dan Bangladesh yang tadi gue ceritain nih. Gue dapet infonya dari grup Upwork Indonesia ya. Karena kenapa sih jangan apply di tiga negara itu? Karena tuh ada salah satu yang ngesaranin jangan apply ke sana karena uh, mereka tuh uh, banyak maunya ya gitu ya. Pertama tuh banyak maunya karena tuh walaupun perjanjian kita udah kelar banyak revisinya lah gitu ya, dan maunya mereka bayar murah gitu. Jadi kenapa gue bilang hindari walaupun dapat dari sana, karena ntar jatuhnya tuh ke feedback kalian gitu. Ntar takutnya walaupun projectnya udah kelar tapi feedbacknya kurang memuaskan, takutnya gitu. Tapi ya gue balik lagi, gue bilang nggak semuanya itu dari tiga negara itu emang kliennya nggak bagus, ada juga pasti yang bagus, tapi lebih baik dihindari dulu untuk awal-awal pecah telur gitu ya, untuk ngebangun portofolio kalian gitu. Nah itu nomor dua. Nah terusnya yang nomor tiga itu apply job yang kurang dari 8 sampai 12 jam setelah diposting ya, maksudnya yang dipostingnya tuh kurang dari 8 sampai 12 jam gitu ya. Kenapa gue bilang begitu? Karena untuk menghindari takutnya nih kliennya udah kontak nih sama freelance yang udah ngeplay di awal gitu, dan siapa tahu mereka udah deal duluan gitu. Jadi kan sayang kan connect kalian gitu kan. Makanya lebih baik sih apply yang benar-benar job-job yang dipostingnya tuh ya bisa dibilang ya under 4 jam lah ya kalau menurut gue pribadi sih gitu ya. Nah kira-kira kalau jam berapa sih yang tepat gitu ya untuk nyari kerjaan yang ya bisa kita dapat nih, oh ini di postnya tuh 1 jam sebelumnya atau berapa menit sebelumnya, 2 jam atau under 4 jam. Nah kalau menurut gue pribadi ya selama ini gue lakukan adalah kalau kalian nyari klien-klien yang ada di daerah US sana, biasanya tuh apply di sekitar jam 3 pagi atau 4 pagi gitu ya. Subuh lah gitu ya. Biasanya tuh mereka mulai udah job-jobnya tuh baru diposting nih sama mereka gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang Eropa itu masih agak pagian sih kalau menurut gua ya. Ya sekitar jam 8 jam 10 sih. Itu sih yang pernah gua alamin ya. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin merasakan hal yang berbeda, tapi kalau menurut gue pribadi ya itu. Jadi ya bisa kalian coba sih, sebenarnya nggak ada salahnya gitu sih ya. Itu dari nomor 3 ya, apply job yang under 8 sampai 12 jam. Kalau bisa sih under 4 jam lah gitu ya. Jadi biar konek-konek kalian tuh nggak terbuang sia-sia. Jadi emang benar-benar fokus untuk nyari satu klien yang bisa ngebuat kalian pecah telur lah gitu ya. Nah terus yang keempat itu jangan fokus sama proyek-proyek besar gitu. Coba ambil yang proyek-proyek kecil, terutama tuh yang fixed price, bukan yang hourly gitu ya. Tapi kalau emang ada dan bisa dapat, ya kenapa enggak. Nah tapi kenapa gue bilang fokusnya yang proyek-proyek kecil, karena buat ngedapetin klien pertama aja gitu, job pertama gitu ya, buat ngebangun portofolio pertama kalian gitu. Nah jadi lebih fokus aja sih buat dapetin job pertama. Makanya gue bilang ambil aja job-job kecil lah walaupun pertama gitu. Jadi kayak buat batu loncatan aja untuk dapetin job kedua dan ketiga dan seterusnya lah kayak gitu. Nah terus yang nomor 5, saat nge-submit proposal ini yang paling penting nih. Jadi kalian harus baca nih job description-nya dan tulis proposal kalian terkait dari kebutuhan klien tersebut yang ada di job description-nya gitu. Jadi kalian nggak usah ngalur gitu kayak nyeritain kayak CV lah gitu ya, tapi lebih ke arah fokus apa yang dia butuhkan ya, kalian tulis itu berdasarkan experience kalian gitu. Mau itu secara singkat atau padat, atau memberikan salah satu solusi lah yang bisa meyakinkan klien bahwa oh ternyata kita ini paham dan ngerti, dan lebih bagus lagi punya experience-nya gitu kan. Jadi klien nggak usah repot-repot lagi kayak ngejelasin, dan karena kalian tuh udah tahu cara menyelesaikan pekerjaannya si klien ini gitu.
Nah, itu sih tips dan trik yang biasa gue lakukan ya gitu ya. Nah, mungkin dari teman-teman kalian, dari teman-teman mungkin punya tips dan trik yang lain yang bisa ditulis juga di komentar. Nanti gue pin biar teman-teman yang baru memulai coba freelance di Upwork ini bisa mendapatkan ilmunya juga gitu ya. Maksudnya bisa dapat sharing-sharingnya juga gitu. Nah, terus tadi kan gue bilang kan ketika udah dapat klien nih, biasanya tuh uh, ketika kita udah nge-submit proposal gitu ya. Nah, biasanya kalau klien tertarik itu dia akan ngechat kita nih, nge-message kita gitu ya lewat inbox di Upwork gitu kan. Nah, dari situ ini juga ada satu hal. Itu belum bisa dibilang nih ini satu tahap untuk kita pecah telur juga nih. Ini tahap yang paling penting juga nih karena di sini klien akan berdiskusi ke kita, meyakinkan diri dia bahwa kita ini cocok apa enggak gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang amat sangat penting untuk diperhatikan nih ketika kita berdiskusi dengan klien terkait job tersebut gitu ya. Nah, yang nomor pertama ini yang paling penting nih ya menurut gue, karena banyak klien yang ngejawab proposal kita, ternyata klien ini scam gitu. Jadi jangan sampai kita tuh kena scam gitu ya. Nah, yang pertama ini nih, apabila klien meminta kontak kita nih dalam bentuk email, WhatsApp atau Telegram dan lain-lain, itu lebih baik ditolak aja secara halus dan bilang kalau kalian tuh nggak bisa memberikan informasi atau kontak pribadi kalian sebelum kontrak dibuat, karena itu menyalahi aturan dari si Upwork gitu ya. Dan apabila ketahuan, bisa-bisa tuh akun kita kena ban permanen gitu sih. Jadi lebih baik bukan lebih baik ya, amat sangat penting untuk tidak men-sharing kontak pribadi kalian kepada klien sebelum sebelum kontrak dibuat gitu. Jadi kalian informasikan aja gitu. Tapi kalau misalnya klien tetap bersikukuh, lebih baik tinggalkan daripada akun kalian itu kena ban permanen gitu kan. Itu kan lebih nggak enak lagi gitu ya, kita nggak dapat kerjaan tapi akun kita malah kena suspend atau nggak kena ban gitu kan. Nah, terus yang kedua, apabila klien itu meminta mengeluarkan uang gitu ya untuk agar bisa kita dapetin pekerjaan ini, itu jangan mau gitu ya. Jadi jangan sampai kalian mengeluarkan duit sepeser pun atau sebesar apapun agar mendapatkan pekerjaan dari Upwork ini, karena kita kan di sini cari duit ya, bukan mengeluarkan duit. Nah, itu tuh udah pasti scam sih biasanya, karena udah pengalaman dari beberapa orang yang nge-sharing itu tuh scam gitu. Jadi jangan sampai kalian kena scam ya gitu. Ingat ya, jangan keluarkan duit apapun, karena kita di sini cari kerja. Berarti kan kita cari duit ya, bukan ngeluarin duit. Oke, itu nomor 3. Nah, terus nomor 4 tadi nomor 2 ya. Terus nomor 3, apabila ada juga nih, apabila klien mengirimkan kayak link WhatsApp atau link Telegram untuk berdiskusi di luar Upwork. Nah, itu lebih baik langsung ditolak aja atau nggak usah ditanggapin, karena kebanyakan 100% itu nge-scam, karena ujung-ujungnya mereka akan kadang suka minta data diri kalian terusnya, atau enggak bahkan ada yang lebih parah lagi tuh minta KTP kalian gitu ya. Nah, itu kan bahaya banget ya. Terus ada juga yang ntar ujung-ujungnya tuh minta kalian ngeluarin duit kayak $10, $50 lah atau $100 pertama, terus dijanjikan kayak akan mendapatkan uang lebih gitu kan. Nah, buktinya mana, kan nggak ada gitu. Tapi kita harus keluar duit duluan, kecuali kalau dia mau ngeluarin duit duluan nih 600, anggap begini, dia ngejanjikan $600 nih, tapi kita bayar cukup $10, ya udah bayar aja dulu $600 baru gue keluarin $10 gitu. Intinya jangan sampai kita ngeluarin duit lah intinya gitu ya, karena ya balik lagi tadi yang sebelum yang gue bilang, kita kan di sini cari kerja, cari duit ya, bukan ngeluarin duit. Nah, biasanya kalau udah klien minta ngeluarin, kita ngeluarin duit walaupun untuk nalangin atau apapun, itu udah pasti nggak bener lah, bisa jadi scam gitu ya. Jangan sampai kita kehilangan duit lah ya. Oke. Nah, terus nomor 4 nih, biasanya tuh klien ada yang minta kita untuk tanda tangan NDA. Nah, NDA ini tuh hal yang wajar ya. Jadi banyak tuh orang yang bingung, nih NDA mesti ditandatanganin nggak sih atau apa. Nah, biasanya
banyak yang kebingungan nih. Nah, sebenarnya NDA itu adalah hal yang wajar untuk ngejaga informasi terkait proyeknya si klien lah, informasi tentang produknya dia lah, agar tidak disebarluaskan oleh kita gitu. Nah, itu sebenarnya hal yang wajar dan kalian nggak usah takut. Nah, biasanya sih kalian cukup menanggapinya dengan uh, menyetujui akan mentandatangani NDA-nya setelah kontraknya dibuat gitu. Intinya kontrak dibuat aja dulu, ntar sisanya urusannya gampang, beres lah gitu. Nah, itu nomor 4. Terus nomor 5, biasanya tuh ada yang, kalau yang baru-baru tuh suka bingung nih, kapan nih gue mulai kerjanya, nah gitu kan. Nah, semua pekerjaan itu dimulai saat kontrak dari klien udah dibuat gitu ya. Jadi kalian jangan kerja dulu nih sebelum ada kontrak yang dibuat oleh si klien. Nah, gimana sih cara tahu klien udah buat kontrak atau belum? Biasanya tuh yang udah pasti nih, kontrak itu kalau udah dibuat oleh klien ntar akan muncul nih di notif kita. Yang pertama itu yang ada di alert di pojok kanan nih yang bentuk lonceng. Yang kedua, biasanya itu akan muncul di chatnya klien sama kita. Nah, di situ ntar akan by system akan muncul nih menginformasikan bahwa si klien sudah membuat kontrak nih untuk kita. Atau yang ketiga, kalian bisa cek juga di menu My Jobs. Nah, yang ada di pojok kiri atas. Nah, itu ada menu My Jobs tuh. Nah, itu kalian klik aja. Ntar di situ biasanya akan muncul nih kayak informasi bahwa klien ini memberikan offer. Nah, kalian cukup klik aja offernya, terus baca kayak mungkin ada requirement jobnya atau enggak scope-nya. Nah, itu kalian baca, kalau emang sesuai dan harganya juga udah cocok, ya tinggal kalian terima aja gitu. Nah, terus nomor 6, nah ini pastikan juga nih semua detail pekerjaan sudah sesuai dan jelas sebelum kontrak dibuat. Dan pastikan juga pembayaran juga sesuai nih, jangan sampai kontrak udah dibuat ternyata skopnya nih masih nggak jelas nih. Nah, itu yang bahaya nih, bisa-bisa kalian juga boncos nih, kerjanya lebih tapi bayarannya nggak sesuai. Tahu-tahu ujungnya feedbacknya jadi jelek gitu kan. Nah, jangan sampai kayak gitu. Oke, terus yang nomor 7, apa ya? Nomor 7 itu eh yakinkan ke klien kalau kalian itu punya komitmen nih untuk menyelesaikan proyeknya tersebut. Ini nih satu tips yang kalian harus camkan, bukan kecamkan ya, apa ya, yang harus kalian ingat sih gitu ya. Jadi kalian harus kayak bisa menjual diri nih bahwa gue ini komitmen untuk mengerjakan proyek kalian, karena yang namanya freelance itu nggak ada apa ya, bisa dibilang tuh ya lebih ke arah komitmen ya. Kalau kalian nggak bisa komitmen, bisa aja kalian udah terima job ternyata kalian malas-malasan karena nggak ada yang ngawasin kalian secara langsung gitu kan. Kalian cuma chat-chatan doang dari dunia dan nggak ada yang ngeliat kalian secara langsung kan. Nah, itu tuh yang suatu hal yang krusial sih menurut gua. Jadi kalian harus meyakinkan ke klien dan diri kalian sendiri juga nih kalau kalian tuh punya komitmen untuk menyelesaikan proyeknya si klien tersebut gitu. Nah, karena dengan itu bisa menghasilkan result yang bagus ya. Pertama, proyeknya cepat kelar, klien puas, feedbacknya bagus. Nah, untung-untung kalau kliennya emang baik, bisa aja kalian dikasih tips ya kan. Nah, gitu sih. Terus yang nomor 8 nih, kayaknya masih ada lagi. Nomor 8 ini, agar pekerjaan kalian dapat selesai dengan baik, kuncinya itu adalah komunikasi ya. Jadi dari awal chat-chatan ini sebelum kontrak dibuat, nah komunikasi ini nih adalah hal yang penting gitu. Jadi kalian jangan takut untuk bertanya kepada klien apabila informasi pekerjaan kalian kurang jelas dan sebagainya gitu. Kadang tuh banyak orang Indonesia tuh takut untuk bertanya gitu. Jadi lebih baik buang pikiran itu dan berani untuk bertanya, karena banyak yang klien di luar sana yang malah mereka seneng kalau kalian bertanya gitu, karena takut kalian udah kerja capek-capek ternyata misinformasi nih itu, salah pengertian nih, apa yang kalian mau A ternyata kalian buatnya A plus, jadi plusnya sebenarnya nggak butuh nih, tapi kalian nggak suka kayak gitu, atau malah yang parahnya bisa jadi berubah jadi B atau C gitu kan. Nah, lebih baik kalian kalau berkomunikasi dan pastikan bahwa keinginan kalian dan yang kalian paham itu sama gitu ya. Itu sih menurut gue ya, kalau yang hal-hal yang harus diperhatikan ya ketika klien ngerespon proposal kalian dan ngajak untuk berdiskusi sih.
gitu. Mungkin balik lagi nih, kalau teman-teman ada yang punya pengalaman atau ada yang kurang dan mau ditambahkan, nah bisa chat aja nih, bisa chat, bisa komen aja nih di kolom komentar ya, biar teman-teman lain nih yang baru mulai bisa dapat informasi tersebut gitu. Nah, tadi udah ngomongin pengalaman gua pecah telur, terusnya pengalaman pribadi gua eh, buat eh, ngebales chat dari klien ya. Nah, kali ini gue mau ngasih apa ya, bisa dibilang sih eh, masukan sih ya. Jadi setelah kalian mendapatkan klien pertama nih, jangan lupa untuk di maintenance klien tersebut nih. Maksudnya di maintenance ini tuh kalau bisa tuh buat klien ini puas dengan pekerjaan kalian. Kenapa? Karena dengan uh, puasnya kalian dengan puasnya klien terhadap pekerjaan kalian, nah kalian tuh nanti akan bisa di review nih sama si klien tersebut nih, dikasih feedback. Nah, feedback ini nih kalau bisa nih jangan sampai jelek, karena feedback yang bagus nih ini bisa membantu kalian nih untuk mendapatkan job job selanjutnya nih, karena kan jadi ketika kalian mau nge-apply job, nah klien yang lain kan akan lihat nih histori kalian, ternyata udah ada ini nih, udah ada historinya nih, dan feedbacknya ternyata bagus. Nah berarti kan klien mulai merasa apa ya, ada kepercayaan lah gitu ya sebelum memulai diskusi nih dengan kalian, karena melihat histori kalian, track recordnya bagus nih gitu. Nah, karena ya baik lagi, feedback itu membantu kalian mendapatkan job-job selanjutnya. Nah, seterusnya untuk kalian nih yang emang benar-benar mau fokus ke full freelance ya, yang sama kayak gue jalanin saat ini, uh, saran dari gue ya, itu jangan pernah mau diajak kerja di luar Upwork, pembayarannya lewat Upwork lah gitu ya. Kenapa? Karena yang pertama nih, kalau kalian mau benar-benar pengen full freelance gitu ya, kalian tuh butuh portofolio gitu kan, portofolio yang benar-benar kecatet gitu ya di suatu aplikasi gitu ya, benar-benar. Nah, di Upwork kan ketika job kalian kelar gitu kan, itu kan masuk jadi salah satu portofolio kalian gitu kan. Nah, jadi lebih baik tuh hmm, kerjalah di apa ya, melalui Upwork gitu ya, jadi under Upwork lah kita kontraknya dan pembayarannya, karena biar tercatat. Jadi itu sebagai bukti apa ya, bukti online-nya bahwa kalian ada portofolionya gitu sebagai freelancer. Nah itu sih. Terus kak, jangan mau juga di luar Upwork tuh, karena kalian tuh butuh apa ya, job success score gitu ya, itu JSS lah bisa dibilang gitu ya. Nah, job success score ini tuh yang menentukan bahwa uh, dari jumlah apa ya, job yang pernah kalian kerjakan, success rate-nya berapa persen sih gitu sih. Nah, kalau bisa tuh kita maintain di kisaran 90 sampai 100 ya. Itu tuh lebih bagus kalau tetap 100% gitu. Nah, bisa mendapatkan JSS itu tuh dari feedbacknya si klien, ketika klien sudah merasa pekerjaannya sudah selesai dan mereka puas gitu. Karena ya balik lagi, itu kan jadi portofolio kalian ketika kalian mau nge-apply, klien ngelihat history dan JSS kalian 100, wah berarti kan sebagai klien akan ya lebih yakin lagi nih untuk meng-hire kalian mengerjakan pekerjaannya mereka gitu. Nah, terus yang ketiga, kalian tuh butuh yang namanya badge. Nah, badge-nya itu tuh di di Upwork tuh ada beberapa ya, kayak Rising Star, terusnya top rated plus gitu ya. Nah, minimal tuh kalian bisa dapetin top rate dulu sih kalau menurut gua. Itu yang pertama kalian kejar sih. Achievement pertama kalian tuh top rate. Kenapa? Karena dengan adanya badge top rate ini, itu tuh benar-benar kalian berasa banget bedanya ketika kalian nge-apply suatu job gitu ya. Pertama nih, ketika kalian nge-apply gitu ya, itu klien lebih percaya lagi, persentase kepercayaan mereka tuh lebih tinggi dibanding kalian kalau nggak punya badge gitu ya, gitu kan. Karena itu kan badge itu kan menandakan bahwa kalian tuh udah menyelesaikan beberapa klien, beberapa job dengan review yang bagus gitu, dan
JSS kalian tuh sekitar 90-100% kalau nggak salah gitu. Nah itu tuh minimal banget nih ya, kalian tuh harus punya batch top rate gitu ya. Terus lebih bagus lagi kalau kalian punya batch top rated plus. Nah ini lebih wow lagi nih, karena klien lebih percaya lagi nih persentasenya nih buat nge-hire kalian gitu untuk job-job selanjutnya gitu sih. Itu sih tiga hal, tiga poin sih ya, bisa bilang tiga poin yang bisa ngebantu kalian untuk mendapatkan apa ya, job-job berikutnya lah ya. Mempermudah kalian buat apa ya, ketika nge-submit proposal keterimanya tuh atau klien mau nge-hire kan tuh lebih tinggi gitu sih. Nah, itu aja sih sharing-sharing dari gua. Kalau emang kalian suka dan setuju atau ada yang kurang bisa ditambahkan, dan jangan lupa juga support channel gua biar bisa gua sharing-sharing pengalaman gua mengenai ya sekitaran kerja full freelance ini di Upwork ya. Oke, thank you semua. Bye.